Ada seseorang yang bermimpi tentang kamu belakangan ini. Berikut adalah ciri-cirinya. Kalau saya lihat, orangnya ini konvensional ya. Dia itu bisa jadi untuk umurnya atau pemikirannya lebih tua daripada kamu. Orangnya cukup pemikir, kemudian memiliki kehendak yang bebas. Kalau misalnya memang harus dia rasa perlu dilakukan, dia tidak akan meminta kepada siapapun yang mau coba untuk melarang, ya, atau ngasih tahu, jangan, ini, pokoknya nggak mau dihambat. Di sini ada energi dari seorang Taurus. Kemudian aku ngelihatnya orangnya ini jujur ya. Orangnya ini jujur, kemudian bijaksana, kemudian aku juga ngeliat dia cinta kedamaian. Orangnya ini sangat gila kehormatan juga. Dan di sini kalau aku lihat dia tuh pengertian banget kok orangnya. Pengertian banget tapi keras ya. Kita punya energi dari Libra. Kemudian kita punya kartu Judgment. Ini non zodiak ya, tapi menggunakan planet. Nah, kalau aku lihat di sini, aku ngelihatnya dia, gimana ya? Orangnya itu memiliki karma sama kamu. Kemudian dia orangnya kalau misalnya dendam itu suka revenge, agak sedikit mendendam. Kemudian aku juga bisa melihat orangnya itu suka dengan hal-hal baru. Dia bisa beradaptasi di setiap lingkungan. Mau lingkungannya nggak enak, mau lingkungannya enak, pandai beradaptasi. Karena menurut dia semuanya tuh awalan baru, sesuatu yang baru itu dia suka banget. Kita punya energi moon di sini. Dia adalah orang yang berintuitif, spiritual, kemudian dia punya pengetahuan yang lumayan dalam ya. Kemudian orangnya juga bijaksana. Lalu dia ini lembut orangnya, karena ada energi feminin. The High Priestess ya. Kemudian di sini, oke, kita punya energi Virgo. Bukan berarti ini yang aku bacain zodiaknya enggak ya teman-teman, tapi dari sifat-sifatnya aja. Orangnya itu penyendiri. Kemudian orangnya itu sukanya itu one man show. Cukup bijaksana. Kalau dia punya kesalahan, dia cukup berintrospeksi diri. Jadi ini adalah ciri-ciri orangnya, bukan aku bacain zodiaknya sekali lagi ya. Kemudian bottom of deck-nya yang paling dalam, energi dia itu Emperor. Sebetulnya diam-diam dia ini suka memerintah loh. Ya, orangnya suka memerintah karena dia nih punya energi dari Sun Moon Rising Aries. Dia bijaksana, kemudian dia juga pengontrol. Orangnya wawasannya luas dan cukup punya banyak pengalaman. Mau pengalaman hidup, pengalaman kerja. Itu yang tersembunyi dari orang ini. Kemudian, apa sih yang sebenarnya dia mimpikan tentang kamu? Apa yang baru-barusan ini dia impikan tentang kamu? Satu kartu. Wah teman-teman, di sini aku ngelihatnya ada kartu monster ya. Di sini dia bermimpi bahwa dia memiliki momen spesial sama kamu, sehingga dia tuh berpikir apakah spesial momen ini memang akan mendekatkan kembali kamu sama dia. Ibaratnya dia tuh kayak mimpi, wah ini aku mimpi dia nih, jangan-jangan bisa jadi takdir. Kemudian di sini aku melihat arti dari mimpinya adalah sebuah momen yang spesial sama kamu. Terus jika memang hubungan kalian ini tidak baik-baik saja,
maka ada secercah harapan untuk dia minta maaf dan secara optimis ingin memperbaiki sebuah hubungan sama kamu agar semuanya itu menjadi lebih baik. Dan yang aku lihat di sini tuh ada kartu planter. Ini aku melihat dia memiliki sebuah momen yang indah sama kamu, di mana momen indah itu ya yang ada dalam bayanganku adalah ini tuh kalian tuh kayak dalam taman gitu ya, di taman. Terus aku ngeliat kayak ngobrol berdua. Nah, ini tuh kayak ada energi kangen juga, teman-teman. Di sana yang dirasakan di mimpinya adalah ada kenyamanan. Ada kenyamanan. Jadi kalau misalnya kenyamanan di sini itu kayak memberikan apa ya? Kamu juga menyambut dia di mimpi itu. Aku ngeliat sih kayak ada sebuah taman. Taman tuh ada lingkaran kayak gateway-nya begini, ada taman-taman. Terus yang aku lihat sekarang ini ada kayak meja kecil, entah meja coffee atau apa sih, coffee table atau tea table warna putih dengan kayak ukiran-ukiran yang kayak Victorian gitu. Kalian duduk, kalian ngobrol. Udah, sebetulnya mimpinya simple, hanya ngobrol. Tapi ada satu kata di sini, aku kangen banget sama kamu. Dan ada respon dari kamu, aku kangen juga. Ada momen indah, seperti kayak pertemuan takdir. Ini aku sekarang ini langsung ngeliat visionnya. Makanya aku sampai merinding nih. Terserah percaya apa enggak, terserah ya. Tapi dalam ingatanku, harinya itu tidak terlalu cerah, tidak terlalu malam. Mungkin agak gloomy, agak mendung. Awannya putih, nggak ada awan-awan yang kayak biru indah terus udah tuh kelihatan bentuk awannya, nggak ada. Itu semuanya putih. Tapi itu momen kalian ketemu, kalian bertakdir ketemu di situ dalam sebuah tempat yang memang memberikan naungan untuk kalian komunikasi. Kemudian di sini yang terjadi adalah secara emosional dia mencurahkan isi hati. Dalam mimpinya seperti itu, mencurahkan isi hati. Kita lihat ya curahannya apa dalam mimpi itu terhadap kamu. Tuh, ibaratnya kayak pertemuan lagi sama kamu. Karena aku ngelihatnya dia kayak kaget. Oh, kok ketemu? Ya, awal baru. Lalu yang kulihat di sini, setelah ketemu ada keyakinan dia memang ditakdirkan untuk kamu. Karena ada kartu The Hierophant. Ini bicaranya mengenai kayak pembukaan, kayak halo, kayak gitu ya. Terus dia bicara nih mengenai komitmen, mengenai perasaan dia. Walaupun ini ya dalam sepersekian mimpi itu nggak begitu ini, tapi intinya di sini dia bicara kenapa sih kita kok bisa nggak jadian? Aku kangen loh sama kamu. Di sini ada momen yang terpancarkan bahwa ada kehancuran di hubungan kalian. Gitu. Ya mungkin orang ini sebenarnya bilang masih ada sebuah pengharapan karena ada kartu The Sun terakhirnya ya. Aku ingin reach kamu lagi. Aku ada rasa kangen sama kamu. Ini yang aku lihat. Dan itu ngobrolnya entah apa ya. Aku ngelihat kayak suasananya kayak tenang, cuman memang langitnya nggak cerah, teman-teman. Itu menandakan memang ada masalah atau ada kata-kata yang dari dia itu kayak ada rasa penyesalan. Jadi langitnya agak gloomy. Aduh, ini jelas banget lagi. Terus di sini yang aku bisa tarik dari intinya ya. Dalam mimpi itu dia ketemu sama kamu, dia ada rasa kayak bersalah. Kemudian di sini dalam mimpi itu dia ngomong bahwa dia kangen kamu, pengen memperbaiki kehancuran yang telah dia buat. Karena sini kartu The Tower. Oke? Sekali lagi, kalau untuk mimpi dengan seseorang tidak bisa ditanyakan melalui personal reading ya teman-teman. Karena secara personal reading, aku cuma mau memberikan solusi. Kalau bacaan video, ini kan untuk bacaan sekaligus hiburan. Walaupun ini bukan 100% tarot hiburan. Tapi orang yang bermimpi dengan kamu,
Ada satu kata kangen, dan dia ngomong ke kamu, kangen. Bagaimana reaksinya setelah dia bangun dari mimpi? Bahagia loh perasaannya. Ada kartu celebration di sini, artinya ini itu adalah mimpi terbaik dan perasaannya senang. Dia merasa kayak memang ada harapan untuk dia bisa ngobrol sama kamu lagi tanpa adanya pertengkaran. Kemudian ini tuh menurut dia setelah mimpi ini merupakan awal atau waktu yang tepat agar apa? Agar kalian hubungannya bisa kembali normal lagi. Dan aku akan buka lagi di sini teman-teman. Aku ngelihatnya ada hal yang selama ini tuh jadi beban dia. Tapi beban tersebut pengen dirilis. Setidaknya dia mau memberikan sebuah penjelasan sama kamu. Sekaligus sebetulnya dia masih ada rasa yang memang selama ini, selama mungkin kalian berjeda, berpisah atau bagaimana ya, atau tidak diomongkan, dia tuh mau ngomong, tapi apa ya? Tapi setelah ketemu sama kamu, dia tuh ingin mengetahui apakah hati kamu masih terbuka lebar untuk dia. Karena dia punya rasa ini. Ya pasti, setelah dia bermimpi tentang kamu, aku ngelihatnya dia jadi agak baper teman-teman. Bener-bener baper dalam arti secara emosional ketika dia bangun, pikirannya itu memang terpengaruhi dengan mimpi itu. Sebetulnya kalau misalnya dia bilang kenapa aku bisa inget ya detail mimpinya, karena dia rasa gitu. Itu adalah sebagian dari alam bawah sadar dia yang merefleksikan bahwa sebenarnya dia masih membutuhkan kamu. Dan aku lihat di sini dia kayak masuk ke dalam emosi yang dalam. Jatuhnya seperti kayak kalau kita bangun, tiba-tiba kita kayak ngeblank gitu loh. Terus abis ngeblank kita mikir, kok kita mimpi dia ya? Kenapa ya? Nah, di sini ada kartu Nine of Emotion. Dia juga nggak nyangka sebetulnya bisa bermimpi tentang kamu, ketemu kamu dalam mimpi. Dia berpikir bahwa mungkin ini karena hasilnya positif, itu akan memberikan sebuah keberuntungan atau hal baik untuk dia. Ya kalau misalnya memang kalian membutuhkan pembicaraan lebih lanjut mengenai koneksi kalian, aku rasa ini saatnya ya. Ini kebawa perasaan sih teman-teman, jauh di dalam hatinya dia, yang dia rasakan tentang kamu adalah kamu tuh masih menunggu dia di sana. Ini, ya. Dan yang terakhir, paling pentingnya adalah, nah, kamu harus bersabar sedikit, karena di sini mungkin ya, kemungkinan secara perlahan-lahan orang ini akan datang ketemu kamu lagi. Akan datang untuk mengkoneksikan hubungannya dengan kamu lagi. Gimana caranya? Mungkin pelan-pelan itu akan lewat sosial media, atau dia mulai chatting kamu, atau miss call kamu, atau nggak sengaja nanti dia datengin kamu. Ya pokoknya hal-hal seperti itulah. Ini yang aku bisa rasakan dari seseorang yang mungkin bermimpi tentang kamu, teman-teman. Walaupun memang pembacaan ini itu tidak bisa resonate untuk semua orang ya. Tapi yang aku sarankan adalah ambil yang baik-baik dan buang yang buruk. Lalu, mengapa semesta memberikan koneksi ini? Kenapa memberikan mimpi ini kepada dia yang tumben-tumbenan? Kok bisa mimpi? Kita akan lihat ya di sini. Mungkin gak sih teman-teman pengen adanya pertemuan, marriage, mungkin aja dulu dia pernah ada komitmen berjanji mau menikah sama kamu, tapi mungkin gak jadi. Ya, bicara mengenai komitmen, apakah dia pernah berjanji ingin selamanya bersama kamu tapi diingkari? Bisa aja, karena di sini jiwa kalian itu masih ada koneksi yang belum benar-benar kelar. Terus di sini semesta meminta kamu sama dia baikan, rekindle. Kenapa dia bermimpi? Berarti ada sesuatu yang memang harus disambung lagi sama orang ini. Kalaupun nanti kalian
mau putus atau secara lapangan saling nggak mau lagi, itu harus diomongin baik-baik dan harus ikhlas dari kedua belah pihak. Kalau nggak, energinya akan tarik-menarik terus. Nah, ini terakhir kali, ini aduh, aku kalau buka kartu resonate. Nah, ini ciri-cirinya kalau seandainya kalian memang berbakat jadi tarot reader, ketika kalian ngomong mimpi, keluar mimpi. Ada impian. Di sini yang harus dilakukan setelah bertemu, semesta meminta dia untuk mengungkapkan yang sejujur-jujurnya dari apa yang ia harapkan untuk diri kamu. Nah, kenapa memang semesta memberikan mimpi itu? Dan yang terakhir, jawabannya apa? Karena kalian masih ada energi yang saling terkoneksi dan saling sinkron. Kalian itu sebetulnya memiliki energi yang cocok untuk menjadi pasangan. Ini adalah sebagai penegur atau pengingat bagi orang ini, siapapun orang yang bermimpi tentang kamu dengan ciri-cirinya di atas, untuk apa? Untuk dia mungkin reconsider ulang, memikirkan ulang. Oh, ternyata nggak ada salahnya aku mencoba kembali, aku jadian lagi sama dia. Karena sebetulnya yang paling ngerti, yang paling paham, hanya dipilihkan satu sama semesta, yaitu kamu. Synchronicity di sini artinya apa? Jiwa kalian itu tidak berpisah, teman-teman. Jiwa kalian walaupun fisiknya berpisah, tapi tuh sukma kalian itu biasanya ada yang saling sayang, beneran sayang. Jadi memang sebetulnya kalau memang dari dalam diri itu memang nggak bisa melupakan atau gimana, harusnya kita nggak usah denial. Sejelek apapun dia, mungkin kamu bilang toksik atau apa, kalau cinta ya cinta. Tapi biasanya kalau orang toksik, mungkin energinya dia yang sudah nggak mau sama kamu, tapi kamunya yang mungkin agak ketarik. Dan itu sebetulnya nggak sehat, nanti ada partnya lagi. Tetapi kalau untuk orang ini ya teman-teman, aku bisa pastikan sih bukan hubungan yang toksik. Mungkin kalian dulu berpisah karena kesalahpahaman, atau bisa aja situasi yang tidak tepat, atau ada kendala dari keluarga, ya seperti itu. Atau mungkin dulu kalian waktu bertemu itu masih sama-sama egonya besar. Jadi bukan karena dia toksik atau apa, tapi memang pure dari keadaan. Itu yang aku lihat ya. Kemudian di sini semesta tuh juga pengen bilang bahwa koneksi dia ke kamu itu sebetulnya sudah terblessing, sudah diberikan restunya. Dan kalau dia bersiap untuk bahagia lagi, ya tariknya ke kamu. Ketika kita mimpi dengan seseorang, berarti itu ada kemungkinan untuk kamu tuh tidak boleh dilupakan. Seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang aku akan bukakan untuk inisialnya. Inisial ini lebih canggih daripada zodiak. Zodiak hanya 12. Kalau inisial nama, kalian bisa lihat. Ini sudah ku eliminasi 2 huruf. Ini nama-namanya. Kalau ada nama depannya, berarti itu dia. Inisial nama panjang ya, karena ini mimpi biasanya nggak bisa pakai inisial nama panggilan. Kalau misalnya nggak ada, berarti kalian tidak semuanya bermimpi tentang kalian. Jadi jangan dipaksakan. Kalau nggak ada namanya di sini, nggak usah dipaksain ya. Aku sudah eliminasi 2 huruf, berarti kalau misalnya tidak ada namanya, berarti dia belum memimpikan kamu. Jangan dipas-pasin ya. Ini pembacaannya tidak semua harus bisa cocok dengan kalian. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Assalamualaikum. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ingat, baca yang mendengarkan video ini yang bijak, berkomentar juga yang bijak, karena tidak semuanya bisa resonate dengan kamu. Kalau mau resonate, silahkan klik link di bio YouTubeku. Di sana ada link tree, tekan aja. Silahkan konsultasi berbayar denganku, starting 50.000 untuk 1 pertanyaan. See you, bye-bye.